Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim. Saya merupakan peserta calon guru penggerak di SMA Dunia. Kebetulan di sini saya akan menyampaikan sedikit diskriminasi apa yang saya terima selama pelatihan guru penggerak untuk bisa dibagikan kepada Bapak dan Ibu selaku guru yang ada di sini. Di sini saya sedikit berbagi sharing. Saya bukan ingin mengajari ataupun apapun, namun di sini saya ingin sedikit berbagi bagaimana cara untuk membangun sebuah budaya positif, khususnya dalam membangun pendidikan. Namun sebelum itu, karena ada kaitannya dengan budaya positif, di sini kita akan lakukan dulu kegiatan yang dimaksud dengan kesepakatan kegiatan. Agar Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan melakukan atau membuat kegiatan kelas pada siswa, Bapak dan Ibu tidak bingung. Nah, di sini kita coba pastikan misalnya sebenarnya kira-kira mencapai seperti apa? Apakah seperti tadi yang tadi kita sepakati tepat 1 jam misalnya selesai tidak selesai itu selesai misalnya, ataupun apa boleh tidak maksudnya sambil merokok misalnya, itu kan disepakati oleh kita semua. Silakan kira-kira masalah apa saja yang memang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan kegiatan ini, karena ini ada kaitannya dengan materi keyakinan kelas nantinya. Silakan ada masukan kira-kira apa yang memang perlu kita sepakati dalam kegiatan agar Bapak dan Ibu tidak bingung gitu. Jadi sebelum kita mengimplementasikan kepada siswa, kita sendiri yang memang mengikuti dan menjalani keyakinan kelas itu sendiri ataupun kesepakatan kelas. Ya, karena kebetulan dari yang lebih sama ini mungkin bisa kurang sedikit ya, nanti kita tambahkan. Silakan durasi waktu kerja berbeda. Kira-kira apa lagi yang memang perlu kita sepakati? Apakah memang boleh sambil minum misalnya, sambil makan? Bolehnya sambil minum makan. Ya silakan, kita makan sepakati gitu. Kalau memang ya sepakat, nanti tinggal masukkan saja. Gitu. Prinsipnya apa? Jadi ketika Bapak dan Ibu atau misalnya siswa ketika belajar, ya mereka belajar ini nyaman. Otomatis harus ada kesepakatan. Karena ini juga kita mampu misalnya makan dan minum diperbolehkan. Nanti ada materi yang memang berkaitan dengan tersebut, khususnya dengan kebutuhan manusia, kebutuhan pokok. Silakan ada lagi. Oke. Nah, kalau memang sudah tidak ada, dari Pak Maman penjelasannya singkat padat. Ya. Mungkin ada lagi sedikit tambahan. Oke, pas sudah cukup kita masuk ya pada materi. Nah, kita berawal dulu dari sebuah pendidikan. Apa itu pendidikan menurut Bapak dan Ibu? Karena kita sebagai guru yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan, namun kita harus paham apa itu pendidikan. Mungkin Pak Maman. Ya, karena banyak saja yang harus kita pahami, ada pendidikan, ada pembelajaran.
dalam mendidik anak-anak agar mereka bisa bersosialisasi dalam mulai hidup menjadi manusia yang sempurna atau menuntut menjadi manusia yang memang sesuai dengan kodratnya ya. Oke, nah di sini kita next lagi Pak Muhammad. Sini ada sebuah teori berdasarkan tokoh pendidikan nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksudnya pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah di sini kok ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Salah satunya adalah menuntut, ada kodrat, dan juga kebahagiaan. Nah prinsipnya gini maksudnya. Jadi yang namanya pendidikan, kita sebagai guru di sekolah itu hanya bisa menuntut tanpa bisa merubah kodrat pada anak itu sendiri. Ibaratnya misalnya dalam makhluk hidup yang lain, misalnya tumbuhan, nanti ada analoginya. Contohnya bapak dan ibu menanam tanaman tomat. Kira-kira tanaman tomat bisa nggak buahnya bisa menjadi jagung atau bisa menjadi terong? Nah artinya kodrat tomat ya tetap tomat gitu, tanpa bisa dirubah menjadi jagung ataupun terong. Nah begitu manusia, ketika mereka mengikuti pendidikan, sebenarnya mereka memiliki adat ataupun kodrat yang dibawa oleh mereka masing-masing gitu. Namun kita sebagai guru hanya bisa menuntut agar kodrat tersebut bisa tumbuh berkembang dan bisa menghasilkan sebuah kodrat yang memang betul-betul optimal gitu. Nah misalnya kayak tadi, kalau misalnya tomat ditanam dengan begitu saja tanpa dirawat, kira-kira hasilnya seperti apa? Jelek, sering jelek, tidak tumbuh, mungkin tumbuhnya jelek tuh. terkecil, ya. Misalnya kalau hanya bahasa Indonesia nama urut bentuk, otomatis tumbuhnya mungkin kecil, ya, karena tidak diberi pupuk atau tidak diberi air. Selain tumbuhnya kecil, buahnya akan besar atau kecil? Kecil gitu kan. Bahkan mungkin saja sebelum berbuah bisa sampai mati. Nah begitu juga manusia. Kenapa maksudnya kita harus hanya bisa menuntut? Jadi sebetulnya kalau ada tindakan itu saja, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan harapan atau cita-cita yang mereka inginkan. Jadi kita hanya menuntut. Caranya bagaimana? Ya, kayak kita menuntut sebagai manusia, ibaratnya sebagai petani. Seorang petani ketika menanam tanaman pasti dia akan melakukan perawatan. Salah satunya tadi memberikan asupan air, kemudian juga memberikan pupuk. Ya, selain itu apa lagi? Tempat yang layak atau tanah yang memang betul-betul diberi nutrisi gitu. Jadi ayah jualan kita tanam cabut, ada tanah kita buang atau semprot misalnya. Kemudian apa lagi? Intinya yang baiknya kita berikan dan yang buruknya kita hidangkan. Nah begitu juga pada siswa. Ketika siswa ingin bisa tumbuh berkembang dengan baik, maka apapun yang kira-kira berdampak buruk pada dirinya, kita coba untuk apa? Menjauhkannya itu dari hal yang tersebut. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya ada yang memang penting bagi mereka untuk bisa tumbuh berkembang, maka kita berikan seoptimal mungkin gitu. Seperti tadi adanya air, pupuk, dan juga pengguguran tanah kalau pada tanaman, sehingga tadi ketika kita menanam tomat, tumbuhnya akan tinggi, buah yang kita gunakan lebat, akan bagus. Nah begitu juga sebaliknya, kalau tomat tersebut tidak dirawat dengan baik, maka hasilnya pun tidak akan baik. Dan itu banget. Ya, ini analogi dari
kehadiran Dewan Padi itu sendiri. Ya, ini petani hanya dapat menuntut minyak padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada dapat diperbaiki, tapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Dan itu ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut sebagai hanya cara memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Ya, itu analogi dari hajar Dewan Tara. Artinya jangan sampai kita berharap ketika kita beri anak si anaknya harus menjadi A, B, C, D, E sesuai dengan keinginan kita. Padahal sebenarnya ketika mereka lahir, mereka sudah membawa kodrat alam, yaitu potensi yang memang dibawa oleh mereka sendiri gitu. Ya, apalagi bapak dan ibu yang memang sudah punya anak, pasti punya anak 2, punya anak 3, adanya beda-beda. Nah, itulah yang menjadi kodrat alam mereka. Kita hanya bisa menuntut. Nah, kalau hal tersebut, maka pemerintah juga mencanangkan yang namanya bangsa Indonesia, anak Indonesia itu harus memiliki karakter yang memang tidak lepas dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri yang terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia sesuai dengan sila pertama. Artinya ketika anak bangsa Indonesia dilahirkan, pasti mereka akan mengikuti apa yang diajarkan ataupun apa yang menjadi keyakinan orang tua mereka. Seperti itu. Yang kedua adanya kebinekaan global. Nah, sebenarnya yang saya rasakan sendiri, anak-anak pesantren itu sudah memiliki karakter kebinekaan global. Mengapa? Karena secara tidak langsung mereka berkenalan dengan orang-orang yang memang berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda adat, ya, karena berasal dari berbagai macam daerah, bahkan termasuk suku dan adat, bahasa. Kemudian bergotong royong, nah ini pun juga sama, bisa sudah dilaksanakan. Artinya setiap ada kegiatan apapun, mereka tidak melihat lagi suku, adat, bahasa dan yang lain, tapi mereka memang betul-betul melihat apa yang menjadi tujuan bersama. Kemudian juga kreatif, anak-anak santri ataupun di sekolah kita pasti setiap ada kegiatan apapun itu bentuknya, biasanya mereka akan berupaya semaksimal mungkin dengan cara apapun. Seperti halnya misalnya saat makan zaman kita tidak ada piring, daun pun jadi gak ada daun, pakai kresek, gak ada kresek, baki. Yang penting ada alat. Seperti itu. Kemudian berkenalan kritis. Berkenalan kritis artinya setiap ada persoalan apapun, seorang siswa ataupun seorang bangsa Indonesia itu tidak menerima begitu saja dengan cuma-cuma, tapi mereka melakukan koreksi apa baik dan buruknya, benar dan salahnya. Kemudian mandiri. Mandiri ini artinya kan bagaimana si anak ataupun bangsa Indonesia itu bisa hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Itu. Itulah 6 karakter yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia yang memang dicirikan khususnya dalam profil pelajar Indonesia bagi siswa dalam kurikulum mereka sekarang. Termasuk sedikit mungkin kenapa sekarang itu fokusnya adalah student center bukan teacher center. Karena waktu dulu kan mungkin kalau zaman kita buku masih jarang, internet masih sangat sulit, sehingga sumber pembelajaran hanya ada pada guru. Nah, kalau sekarang buku sudah banyak, internet sudah, sehingga si anak itu tinggal diarahkan untuk mencari sumber yang mereka miliki. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Misalnya, kok kenapa si anak lagi belajar keluar, tahu-tahu sudah di kantin. Kok anak kenapa mesti belajar
jam belajar tapi saya enak main apa main bola. Nah ini yang menjadi patokannya. Ada 5 dasar pokok kebutuhan manusia. Salah satunya adalah bertahan hidup. Nah kenapa tadi posisi itu berada di kantin? Ternyata dia tadinya tidak sempat sarapan, sehingga ketika sekolah dia tidak masuk, tapi berada di kantin untuk apa? Sarapan. Ya, kita juga bisa rasakan kalau misalnya bapak dan ibu belum makan, apa yang terjadi? Ya, kita belajar tidak konsentrasi. Ya, bahkan saking bukan anak, kadang-kadang kita sok ada aralnya pasti sering kemana nih, gitu. Kemudian yang kedua, misalnya kok anak saya buru, kita jadi sering, nanti saja karena dia mungkin ada masalah, sehingga sebenarnya dia bukan bahasa lain nama bohongan, ya. Tapi karena memang mungkin dia kurangnya kasih sayang, gitu. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dari kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan. Maksud kebebasan di sini apa? Ya, bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi ada kebebasan yang berkaitan dengan kepemilikan. Maksudnya ketika bapak dan ibu memiliki sebuah karya yang memang dibuat sendiri, karya tersebut diakui oleh orang lain, terus secara tidak langsung menjadi sebuah rasa memiliki sebuah kebebasan. Memang saya itu memang betul-betul diterima, betul-betul diakui. Kemudian tadi, kok kenapa mesti belajar anak-anak itu malah main bola misalnya? Ternyata ada kebutuhan yang mereka belum terpenuhi. Bahasa yang mana di mana kalau misalkan main kepada anak ketika di luar sekolah, di luar rumah, dia bisa senangnya dengan apa? Apakah main bola, main petak umpet, apalagi bapak dan ibu yang mungkin pernah mendengar dari guru SD yang ada di kelas 1 kelas 2, itu si anak itu naik meja, lari-lari sana sini. Kenapa? Karena mereka mungkin kebutuhannya itu kesenangan. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini terkait dengan hak milik, gitu. Jadi bapak dan ibu atau siswa pasti ketika memiliki sesuatu itu membutuhkan penguasaan. Ini dari saya, gitu. Dan sampai apa yang menjadi hak kita di akui, apalagi dicuri oleh orang lain. Seperti itu. Nah, untuk melakukan hal tersebut agar si anak bisa tetap menjaga kredibilitasnya sebagai manusia, nah di sekolah itu kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Kayak tadi, ketika siswa misalnya kesiangan, ketika misalnya bapak dan ibu punya anak kesiangan, itu dalam restitusi, bukan dimarahi. Beda antara restitusi dengan dimarahi, apalagi dijustifikasi. Nah jadi kita tanyakan dulu, kok kenapa kesiangan misalnya? Jawabannya biasanya apa? Ketiduran. Kalau tidak ketiduran, nggak ada kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, disuruh orang tua. Jadi secara tidak langsung ada hal yang memang tidak bisa mereka hindari, gitu. Mungkin karena kenapa bisa ketiduran, mungkin karena memang waktu tidur mereka sangat kurang, gitu. Apalagi kendaraan memang karena memang jaraknya sangat jauh. Nah itu. Nah, ini yang menjadi ketika kita tanyakan hal-hal tersebut, mereka semakin kuat. Berdasarkan apa tadi? Dengan restitusi kita tanya alasannya kenapa, kita jawab. Kita pun tetap apa? Kita pun sama pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak angkat bahwa mereka itu salah, tapi jangan sampai disalahkan. Tapi bagaimana mereka itu tetap jangan saatnya memang pernah dilakukan oleh ibu bapak. Tetapi apa? Kita bagaimana solusinya? Nah kalau misalnya kasih kerjaan apa? Anak
tidak boleh kesiangan ya, atau masuk dengan tepat waktu gitu. Nah kalau misalnya kesiangan, solusinya apa? Biar kan anak yang punya solusi sendiri, yang kita yang langsung enak kebenaran tuh kepel, tuh moe, tuh pusat, itu kan secara langsung kita yang mengukur. Tapi kalau dengan restriksi, si anak yang bisa solusi sendiri. Caranya seperti apa? Biarkan si anak mencari kira-kira apa yang memang menurut mereka akan ditimbangkan pada dirinya sendiri gitu. Namun hasil tersebut harus dijaga kepada orang-orang yang memang memiliki hal yang sifatnya kriminal. Misalnya si anak mencuri, pokoknya yang padahal pernah maling. Atau pada anak-anak misalnya yang berbuat yaitu hamil misalnya, ibu juga pernah waktu itu hamil. Kira-kira bagaimana nanti? Ya kan? Nah itu makanya bahasa saya itu dijaga gitu. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan restitusi pada anak yang memang indikasinya kriminal, bahasa itu tidak disampaikan gitu. Tapi bahasakan dengan yang langsung ada tindakan. Apakah dengan APK, apakah dengan orang tua atau yang lainnya. Karena itu sudah mendekati pada hal yang memang lebih buruk lagi. Apalagi itu tadi, karena nanti ada segitiga ini, ya. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ada langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Kayak tadi mohon maaf, kenapa, dari mana bisa sampai kesiangan, atau kesiangan kita tidur terus, kok kenapa tidur gitu. Kan ada alasan-alasan tertentu. Nah itulah yang harus kita berikan di dalam bentuk apa? Self control. Itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi mereka cari solusi sendiri. Punya aplikasi tidak ada yang salah, ya. Nah tadi ketika ada kesalahan, walaupun misalnya ada alasan yang kuat, baik itu tidak ada kendaraan, tidurnya bermalaman, kesiangan, ataupun hal yang lainnya, tetap yang dimaksudkan secara tidak langsung mereka melakukan pelanggaran aturan atau melanggar keyakinan keras. Gitu. Setelah itu tanyakan keyakinan untuk apa? Untuk membangun keyakinan keras tersebut bisa dilakukan semaksimal mungkin. Nah, bahwa dari itu harus bisa membedakan kenapa ada keyakinan keras ataupun kalau dulu adanya peraturan kelas. Kok kenapa yang sekarang harus menggunakan bahasa keyakinan tentang peraturan? Kira-kira gambaran itu seperti apa? Kalau ya, ya. Nah, jadi gini, jadi kalau peraturan itu sifatnya eksternal, ibaratnya kita ada siswa tersebut misalnya tidak kabur dari kelas, otomatis biasanya siswa kita membuat apa? Membuat benteng. Ternyata benteng tersebut walaupun tinggi bisa kedinaiki oleh siswa. Semakin tinggi bentengnya, akal anak itu semakin pintar. Ya, artinya apa? Jadi aturan-aturan ataupun pembahasan yang dilakukan baik sifatnya tahunan kayak benteng tadi, ataupun aturan yang kita buat itu akan dilanggar oleh siswa. Kenapa? Ada motivasi yang lebih tinggi berdasarkan tadi adanya kebutuhan dasar. Salah satunya apa? Dasarnya kesenangan gitu ya. Nah, beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu menciptakan ya, menciptakan secara dari dalam dirinya sendiri. Makanya kita menanyakan kenapa kesiangan. Kalau dia melakukan kesiangan, terus secara langsung dia melakukan pelanggaran atau kesalahan. Setelah itu kita bangun dirinya sendiri. Kamu mau seperti apa? Kalau maksudnya terus melakukan hal tersebut. Nah, untuk
menciptakan dirinya sendiri bahwa oh iya saya melakukan kesalahan, setiap ada kesalahan pasti ada solusi yang harus dilakukan atau konsekuensinya. Nah, dan ini salah satu contoh teori kontrol bagaimana kita sebagai guru itu memberikan kemampuan kepada siswa yang kesiangan atau yang melakukan kesalahan. Contoh di sini kalau misalnya identitas antara bagi guru itu ketika ada di siswa misalnya menunjuk-nunjuk mare sama wae kemerangan bla bla bla, akhirnya apa yang terjadi? Si anak akan merasa tertekan gitu, dan akan semakin tertekannya biasanya akan semakin berontak gitu. Atau misalnya berceramah menunjukkan sejauh yang dalam seperti kamu sudah menjauhkan bapak dan ibu, terus secara langsung membuat si anak itu merasa bersalah gitu. Ataupun di sini kalau kamu tidak melakukannya saya akan menghukummu, akan mengeluarkanmu. Itu intinya si anak itu diberikan sebuah hal yang memang pilihan gitu. Nah, berbeda dengan perilaku kontrol positif gitu. Perilaku kontrol positif di sini ada beberapa pembagian. Kita bisa menjadi seorang teman, kita bisa menjadi seorang pemantau atau bahkan manajer untuk melakukan rekonsiliasi ataupun mencari solusi. Ya, misalnya lakukan untuk bapak dan ibu ya, sudah nanti ibu bantu bereskan. Jadi si anak misalnya ketika melakukan kesalahan, tolong lakukan ini, nanti bapak bisa bantu membereskannya. Kita secara langsung kita mendorong si anak melakukannya dan tidak ikut ada di dalamnya. Yang itu tidak merasa dia sendiri yang mengerjakan. Ataupun misalnya di sini sebagai pemantau, apa konsekuensinya jika kamu melakukan kesalahan tersebut? Misalnya di dalam kegiatan kelas, ketika kesiangan atau apa yang dilakukan itu biasanya ada sanksi. Kalau misalnya sanksi yang dibuat oleh mereka sendiri, otomatis ya wayangnya gitu. Karena yang mereka yang buat sendiri dan memberikan sanksi sendiri. Nah, kemudian ada juga yang manajer, ini tingkatannya lebih tinggi gitu. Misalnya apa yang kita yakini dari keyakinan kelas. Nah, apa yang kamu yakini bahasanya namun kesalahan masih ada sebuah keyakinan yang sampai dilakukan untuk melakukan hal tersebut gitu. Kemudian kalau misalnya dia sudah sadar dengan kesalahannya, kita tanyakan lagi, kalau kamu yakinnya kamu harus memperbaikinya gitu. Nah, nanti hasil dari apa yang kita lakukan seperti tadi pada identitas gagal, si anak akan menjadi pembalakan, berdendam, menyalahkan orang lain. Ataupun kalau kita menjadi seorang menjadikan si anak merasa bersalah, dia akan menyembunyikan atau menyangkal berbohong gitu. Karena anak sering berbohong karena mungkin saja kita sering melakukan kesalahan pada anak gitu. Dengan cara tadi kamu harus mengecewakan karena nanti salah. Terus secara tidak langsung padahal misalnya walaupun dia asli melakukan, cuma ketika dia melakukan kesalahan biasanya akan menyembunyikannya gitu. Atau bahkan nanti kepala kasus sembunyi mana atau menghamilkan pada orang lain. Intinya dia akan menjadi anak yang lebih buruk lagi. Berbeda dengan tadi, kalau kita hanya sebagai ketergantungan, ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Negatifnya apa? Ketergantungan. Ketika sekian kesalahan yang akan kita kawai memang buat misalnya ataupun kalau kita menjadi sebagai pemantau, biasanya si anak akan menyesuaikan dengan diawasi ada yang selama melakukan IOE, beberes, tidak apa memberikan. Tapi kalau misalnya kita sebagai kontrol diri, sebagai manajer, itu sangat itu tadi karena memang sudah tumbuh di dalam hatinya untuk menjadi orang yang lebih baik, maka dia akan menjadi kuat.
Saya mencoba untuk terus memperbaiki pemberian jam pertama ketinggalan, ini jam kedua yang tidak sampai kesiangan. Bagaimana ini apa ya? Saya bisa merasakan sendiri gitu. Upaya apa yang memang kita lakukan, tapi itu kan dari diri sendiri. Walaupun sebelumnya itu saya belum paham gitu. Pas belum paham itu belum bisa melakukan itu pada saya, tapi di sisi lain saya menguatkan diri saya sendiri. Seperti itu. Oke, next ya. Nah ini kalau guru menyampaikan kata tadi, maka jawaban saya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang kita tanyakan. Seperti itu. Oke. Ya. Next. Nah, tadi berdasarkan kegiatan konsep dasar dari 5 kebutuhan manusia dan juga restitusi itu pada ujungnya adanya sebuah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Ya, khususnya nilai kebajikan universal. Contoh tadi, ketika misalnya masuk harus tepat waktu, itu secara tidak langsung si anak sedang melakukan proses atau membangun nilai-nilai kebajikan. Itu apa? Salah satunya adalah tanggung jawab. Kemudian saya tanggung jawab apa? Kejujuran. Saya kejujuran ada integritas, ya kan? Nah, kemudian juga apa? Mungkin adanya rasa keadilan. Jangan sampai masuk kalau misalnya tidak ada aturan, misalnya masuk tepat waktu, otomatis atau kebarangan yang untuk kebarangan ya merasa disalahkan, otomatis dan keadilannya tidak ada. Contoh lain, ketika bapak dan ibu membuat keyakinan keras, apalagi biasanya kayak tadi, misalnya durasinya 1 jam, dengan secara tidak langsung kita menjaga apa? Prinsip, ya, komitmen, gitu. Seperti itu ya. Atau lain, misalnya saling menghargai. Jadi ketika musim diskusi, ada yang sedang bersuara, yang lain malah diceritakan. Nah, secara tidak langsung, berarti ada hal yang diluruskan. Makanya misalnya ada keinginan keras, namanya apa? Saling menghargai dan menyayangi. Hal itu ketika orang lain berbicara, otomatis di sini ada rasa kasih sayang. Ya, kasih sayang apa lagi? Ya, mungkin adanya rasa syukur bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain dihargai oleh makhluk yang lain. Itulah kenapa dibuatkan bahasan yang telah mengalami Dora. Ya. Nah, kemudian di sini kenapa budaya positif tersebut sangat penting? Di sini ada sedikit gambaran bahwa kenapa budaya positif sangat penting. Yang pertama itu karena memang siswa akan merasa lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka merasa dihargai, didukung, dan bagian dari komunitas. Makanya kadang-kadang kalau bapak dan ibu melihat anak-anak nakal seperti saya yang merasakan si anak-anak itu kadang-kadang sampai bawa HP ke kelas pada hari larang. Ketika saya telusuri ternyata si anak tersebut hidupnya sendiri di rumah, ayah dan ibunya berpisah, sehingga hanya satu-satunya teman bagi dia adalah HP. Nah, artinya ketika kita melihat sebuah kesalahan pada siswa, lihat alasannya. Mungkin tadi adanya kemudahan rasa yang tidak mereka dapatkan itu rasa kasih sayang. Kedua, meningkatkan prestasi akademik. Lingkungan yang positif dapat mengurangi stres dan kecemasan siswa sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran. Nah, bayangkan kalau misalnya siswa kita saling membuli, apa yang terjadi?
keyakinan kelas pada siswa, khususnya untuk membangun jiwa dan raga siswa itu sendiri. Kemudian mengembangkan karakter. Budaya positif membantu siswa mengembangkan nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan salah satu tadi misalnya dalam keyakinan positif itu ada tercantum bahwa setiap siswa harus melaksanakan tugas piket kelas. Kita secara tidak langsung adanya rasa tanggung jawab dan juga empati. Kalau misalnya ada tugas piket yang sakit misalnya, yang kerjanya harusnya 3 orang, itu dikerjakan oleh 1 orang, karena 2 orang sakit. Setidaknya dengan rasa kasih sayang, teman-teman yang lain yang memang tidak punya tugas piket bisa ikut membantu. Termasuk tadi adanya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas, karena kelas tersebut bukan milik orang lain tapi milik mereka sendiri. Dalam ini adalah kerjasama. Kemudian membentuk hubungan yang kuat, yaitu hubungan positif antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Nah, bayangkan kalau misalnya siswa kita banyak yang kabur, ada masyarakat yang lewat atau masyarakat kita tangga sekolah membiarkan saja supaya tidak ada laporan, tidak ada kebangsaan apatis, apa yang terjadi? Ya otomatis pendidikan tidak sampai jalan. Itu kenapa kita sebagai sekolah harus membangun komunikasi dengan seluruh pihak, baik dengan guru, siswa, termasuk dengan masyarakat. Ataupun mungkin kalau misalnya dengan pedagang, maksud dalam apa? Kalau di tempat saya misalnya ada warung, ya apa penjualan di luar. Kalau misalnya belum jadwal istirahat, kemudian mereka melayani, otomatis kan secara langsung mereka juga secara tidak langsung sudah menjalani aturan. Makanya misalnya kasih anak kita pada di kelas, kita bisa berkomunikasi dengan para pedagang untuk tidak memberikan jajanan yang memang mereka inginkan atau beli semua waktu istirahat. Itu mungkin beberapa hal yang memang perlu kita lakukan dalam membangun budaya positif. Kemudian lanjut lagi ya. Next. Nah, ini ciri-ciri budaya positif. Nah, kenapa sebagai sekolah yang memang bisa menjadi menghasilkan lulusan yang baik, otomatis harus punya ciri-ciri termasuk budaya positifnya. Yang pertama, adanya saling menghormati semua anggota sekolah, saling menghormati perbedaan dan pendapat satu sama lain. Itulah kenapa di dalam asesmen nasional itu dicatatkan salah satunya adalah dasarnya apa kira-kira, yaitu menjaga keberagaman dan sampai berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama kita saling menjaga. Senang sama-sama dari muslim misalnya, ataupun toh dengan sama orang Jawa, kita secara langsung memajinkan berdasarkan suku ataupun agama. Padahal bahasa lainnya kita ada diri kita sendiri yang memang diharapkan bisa lahir dari keturunan saja. Maka keturunan orang terus turun lahir dari bangsa Indonesia. Bayangkan oleh Bapak dan Ibu kalau kita ditakdirkan lahir dari keturunan Papua atau keturunan dari Afrika, kan secara tidak langsung badai bahasa, suku, kulit dan sebagainya itu kan sangat jauh. Itulah kenapa kita harus bisa menjaga, karena sejatinya dalam kita manusia yang sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, ciri budaya positif yaitu komunikasi yang terbuka. Terdapat dalam komunikasi yang terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Yang kayak tadi misalnya ibu dan bapak misalnya ketika ada siswa dari golongan yang memang kurang mampu, tetap nanya siapa langsung nanti
kabalieur. Karena apa? Dianggapnya anak tersebut merupakan keturunan dari orang lain yang memang tidak mampu. Tapi sebaliknya ketika ada siswa di golongan kaya misalnya, langsung orang dari disambut, aduh nih gimana wae banyak tahun sampai beda golongan mahal. Dengan secara tidak memajinkan siswa itu tidak diharapkan oleh pemerintah, oleh kita sendiri sebagai lembaga pendidikan. Sehingga tadi komunikasi ini harus terjaga, tidak melihat siswa ataupun orang tua berdasarkan kondisi ekonomi, kondisi politik, beda pilihan, imam budakna, kalau milih si A, kurang terjadi orang acaranya deh bahwa paling di jalan apa-apa aja. Kan secara tidak langsung bukan sekolah yang memang memiliki ciri budaya positif. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama. Semua anggota sekolah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan tujuan ini terpaku di dalam sekolah yaitu dalam visi. Intinya kita berharap bahwa bapak dan ibu itu bisa saling berkolaborasi atau bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang kita sedang tentukan di dalam visi sekolah itu sendiri. Kemudian yang keempat itu tanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan perkataannya. Seperti tadi, setiap siswa atau diri kita sendiri melakukan kesalahan, kita harus berupaya untuk mencari solusi dalam proses memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan berhindar karena takut dihukum, gitu. Ya. Kemudian apresiasi. Setiap prestasi dan usaha siswa diakui dan dihargai. Misalnya bapak dan ibu setiap kali memberikan tugas, walaupun tugasnya tidak sesuai dengan harapan kita, tetap kita berikan apresiasi. Kenapa? Karena mereka sudah membantu upaya. Sebaliknya, ketika siswa yang tidak membantu upaya, kita harus bisa menggali kenapa siswa tersebut sampai tidak mau mengerjakan tugas. Bisa saja kalau memang alasan yang paling banyak yang saya temukan sendiri di kelas biasanya, Pak, buku saya hilang. Kenapa hilang? Biasanya simpan di dalam kelas. Pantesan aku pikiran aja dari buku di kelas. Gitu. Ada juga memang alasannya tidak ada ballpoint. Gitu. Artinya kita harus tahu dulu alasan apa yang menyebabkan mereka tidak ikut ambil dalam kewajiban mereka sendiri. Gitu. Tapi tadi apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun apa yang mereka sudah lakukan, kita hargai dengan memberikan apresiasi. Apapun itu, yang paling minimal apa? Yang minimal dengan apa? Terima kasih atau ucapan apa lagi? Misalnya tepuk tangan untuk misalnya mau kita karena sudah mau mengumumkan pendapat atau bertanya seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu budaya positif berkaitan dengan keadilan. Nah, keadilan atau perlakuan adil yang diberikan kepada semua siswa. Jadi tadi kita tidak fokus memberikan sebuah pelajaran hanya terpaku pada siswa yang sama dengan kita atau dengan kita. Apakah sama dalam pilihannya, apakah sama dalam orientasinya, agamanya, atau karena sama Yesus sama orang Sunda. Kalau misalnya bapak dan ibu misalnya mengajar di daerah luar Sunda atau di luar Jawa Barat, kenapa sih kadang-kadang ada rasa yang berbeda ketika bapak dan ibu berada di luar atau dengan sesama orang yang sama-sama sukunya, bahasanya. Dan tetap dalam proses pendidikan itu tidak diperbolehkan. Itu mungkin ya terkait dengan ciri-ciri budaya positif. Terakhir, saya berharap kepada bapak dan ibu
mari kita antarkan siswa kita untuk menjadi manusia yang unggul di masa depan, menuntut mereka dengan pendidikan. Nah itulah kenapa kurikulum itu selalu berubah-ubah, karena mengingat kondisi zaman dan keadaan yang berbeda, sehingga kita sebagai guru itu harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jangan sampai kebiasaan ataupun karakter yang mereka bawa sebelumnya kita ubah sepenuhnya gitu, padahal hal tersebut baik gitu. Namun kodrat ataupun hal yang sifatnya buruk ya tadi kita berupaya untuk menghindarkannya, seperti yang pernah disampaikan oleh guru saya satu pada pesantren Fauzan. Dulu ketika beliau masih kecil katanya itu yang difokuskan itu bukan masalah dia pintar ngajinya, tapi disiplin. Karena suatu saat ketika waktu sholat asar beliau sedang lagi murad ya, muradnya mencari dulu gitu. Nah ketika murad kita tahu kalau belum ada listrik, nah karena pohon bukan menuju di daerah mana nyemut perasaan tempat kataman nanti lompat di sawah berapa menit berkira sholat 5 menit bahasa yang sholat dengan pukul tersebut artinya tidak jalan. Apa yang terjadi? Bahasa tersebut dicepret tidak untuk dibikin karena benar. Nah, kalau misalnya terjadi di diri kita, bagaimana? Nah, secara tidak langsung guru itu orang tuanya itu mendidik untuk apa? Untuk tepat waktu atau bahasanya disiplin. Gitu. Dan menurut beliau juga masalah pintar ataupun tidak itu kaitannya bukan ini bukan tapi Allah bahasanya. Kalau misalnya satu orang masalah kita diberi keuntungan ya bukankan hatinya ataupun bukankan ilmunya oke maka saya akan gitu. Makanya kita para guru para siswa jangan sampai mengharapkan siswa itu harus pintar gitu. Tapi minimal mereka ada upaya untuk terus belajar gitu. Nah ketika mereka sudah sadar tentang pentingnya belajar, tidak diharap pun untuk mereka mengerjakan tugas, mereka akan belajar dengan sendiri. Seperti halnya beliau sendiri yang pernah menyampaikan, pernah ada temannya menanyakan tentang ilmu alam, padahal pernah dipelajari, pasti kita haruskan. Jawab, alias terpaham. Akhirnya beliau apa? Ulang lagi dari awal, saya sengaja lagi pada gurunya. Gitu. Nah artinya apa? Kalau kita kadang-kadang bahasa amal mantu saja kalau kasih aku akhirnya mantu ketika sadar tentang pentingnya ilmu bukan berarti dia mengarah kepada orang lain tentunya, tapi sadar bahwa ada hal yang memang belum dipahami sehingga ngaji lagi berkaitan dengan kita sepaham yang berbeda. Itu pentingnya kita untuk terus berupaya melakukan proses pembelajaran untuk bisa apa intinya pendidikan ini atau menjadi hal yang ingin saya sampaikan di sini pada prinsipnya bukan untuk mengajarkan kepada ibu, tetapi pada prinsipnya kita terus belajar. Jangan sampai pada siswa kita menuntut untuk terus belajar sedangkan diri kita sendiri tidak ingin belajar. Gitu. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Mungkin sedikit resimulasi terkait dengan restitusi agar bapak dan ibu mungkin sedikit memahami ya bagaimana proses melakukan restitusi kepada siswa. Kira-kira siapa yang ingin menjadi apa? Pancing? Ya, misalnya pancing melakukan kesalahan apa kira-kira nanti? Oke, misalnya orang lagi ke depannya. Ya kita kalkulasi lagi saja ya.
hanya pasien ketiduran. Oke, Ya. hanya pasien ketiduran. Kenapa tidur? Oh, nggak ada. Ya. Emang kenapa nggak ada? Apa yang dilakukan semalam? Main game. Emang semalam tidur jam berapa? Jam 2 malam. Terus tadi bangunnya berapa? Jam setengah 8 pantesan ya. Jadi pas masuk baru bangun gitu, sehingga pas di kelas ngantuk lagi gitu. Tapi tidak apa-apa ya, karena waktu itu kan kesiangan gitu, tapi bukan karena main game ya. Nah, Teteh tahu nggak pikiran apa yang dijalankan? Nah, ataupun kita fokus saat belajar ya. Oke, tahu nggak kalau misalnya ada yang melanggar pikiran kelas tersebut, konsekuensinya seperti apa? Apa? Nah, selanjutnya kira-kira untuk menyelesaikan masalah tersebut apa yang harus dilakukan? Selain itu, bangunnya lebih pagi dan tidurnya jangan sampai kemalaman lagi ya. Oke, nah untuk yang sekarang kira-kira karena tadi udah kesiangan sama tidur, kira-kira apa yang dilakukan? Tapi sekarang masih ngantuk ya? Ya, kalau masih ngantuk, silakan bisa cerita dulu ya. Tapi untuk ke depan, mohon ya, apa yang tadi dilakukan oleh Aceh, biar tidak terlalu dilakukan. Mereka punya cita-cita. Kalau misalnya kita tidur terus, apa cita-cita tersebut bisa tercapai? Ya. Ya, silakan ya untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, mungkin itu sedikit gambaran ya. Kita melakukan restitusi. Artinya tadi tidak semua hal yang memang dilakukan restitusi itu memang betul-betul salah. Tapi pada kalau misalnya hasilnya tadi kan mungkin itu memang sudah salah gitu. Tapi kan kita menanyakan solusi apa yang memang harus dilakukan sendiri. Bukan kita tunjuk bla 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 yang seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ada manfaatnya, tentunya menjadikan wasilah kita mengantarkan siswa menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan bisa berkembang sesuai dengan kodrat malam dan kodrat zaman yang mereka bawa. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya Pak, kenapa tidur? kecapean Pak. Capean. Emang semalam sudah apa? Kebetulan semalam habis bantuin ayah Pak. Oh, bantuin ayah. Emang ayah lagi kerja apa semalam? Ada dagang di luar Pak, dagang nasi kotak. Oh, dagang nasi kotak. Jadi jajan tiap hari bantuin ayah gitu. Ya Pak, kebetulan kalau semalam pembelinya lebih ramai, jadi nggak bisa ada waktu untuk istirahat Pak. Oh iya. Tapi kan Jajang tidur waktu Bapak lagi ngajar. Kan Jajang tahu keyakinan kelas.
Jajang masih ingat nggak keyakinan kelas apa yang Jajang melanggar hari ini? Iya Pak, tidak boleh tidur di kelas Pak. Oke. Nah, tapi Bapak juga merasakan apa yang pernah Jajang alami. Soalnya waktu dulu ketika Bapak waktu masih sekolah di SMA itu sering sama-sama bantuin orang tua. Apalagi waktu itu Bapak pulang ngaji jam 10, kemudian harus nganterin orang tua ke pasar itu pukul 3 pagi, sehingga ketika pagi-pagi sering ngantuk di kelas. Bahkan tapi itu pun kita harus berupaya untuk memperbaikinya, ya. Iya Pak. Kita kira Jajang sebetulnya ingin menjadi apa ke depannya? Ingin jadi lebih baik Pak. Ingin Jadi baik. ya ingin Nah, lebih bisa menaati peraturan yang ada di sekolah Pak. ya, ya. Kalau Jajang kira-kira cita-citanya ke depan mau jadi apa? Kalau di sekolah mungkin jadi ketua OSIS. Kalau untuk nantinya ingin jadi pengusaha Pak. Menjadi pengusaha. Oke. Nah, biasanya kan pengusaha itu ikut apa? Ya, dia bekerja. Terutama ya memang salah satunya mengurangi keinginan, baik itu keinginan untuk bermain, keinginan untuk tidur dan yang lain. Sehingga ya, untuk misal pengusaha sukses itu memang butuh perjuangan yang cukup besar. Nah, kalau misalnya sekarang Jajang melanggar aturan tersebut atau keyakinan kelas tersebut, tahu kan konsekuensinya apa? Iya Pak, kena hukuman Pak. Hukumannya apa? Atau konsekuensinya yang harus ditanggung oleh Jajang? Tapi Bapak di sini bukan mencari kesalahan ya, tapi kita untuk Bapak pribadi, khususnya untuk Jajang sendiri, Bapak berharap Jajang bisa mencari solusi untuk memperbaiki hal tersebut. Kira-kira solusinya menurut Jajang apa? Biar Jajang tidak tidur lagi di kelas. Kalau saya Pak lebih boleh diusapkan Pak. Lebih baik push up. Karena Iya. ketika push up tidurnya bisa hilang gitu, rasa ngantuknya maksudnya Bisa Pak, bisa. kalau ditambah sama cuci muka Pak. Oke, kalau begitu nanti setelah push up Jajang cuci muka ya, biar Jajang lebih fresh lagi ya, belajar lagi dengan Bapak. Iya Pak. Ya. Nah, Bapak berharap ke depan ketika ada kesalahan, pada prinsipnya Bapak yang membuat aturan ataupun keyakinan kelas itu kan bukan Bapak, tapi Jajang dan teman-teman yang lain. Kemudian Bapak juga berharap ketika Jajang ataupun teman-teman yang lain ada yang dikatakanlah, mohon maaf, misalnya melanggar atau keyakinan kelas, itu kan kembali pada masing-masing konsekuensinya mau apa. Namun pada prinsipnya konsekuensi tersebut merupakan solusi dari apa yang kita lakukan, ya. Atau contoh lain misalnya Jajang ketika misalnya berucap, kita misalnya Jajang sebagai ketua OSIS, otomatis kan kita rapat jam 8, sedangkan Jajang sendiri misalnya datangnya jam 9, otomatis jangan heran kalau misalnya nanti Jajang tidak ada yang mentaati. Karena apa? Ya tadi kita tidak konsisten dalam apa yang kita ucapkan. Paham ya? Paham Pak. Oke, silakan. Karena Jajang tadi mintanya untuk dipersiapkan, silakan dipersiap dulu. Ya. Iya Pak. Berapa Pak? Ya, kira-kira membuat Jajang tidak ngantuk berapa kali? 11 Pak. Silakan. Coba Jajang jelaskan dari apa yang tadi Bapak lakukan dalam proses penyelesaian masalah yang
Jajang lakukan, menurut Jajang kesannya seperti apa? Kalau untuk saya Pak, kesannya lebih menegaskan supaya siswa tersebut, lebih tepatnya siswa yang melanggar di peraturan di sekolah itu lebih baik seperti itu Pak, karena kalau tidak diberi teguran mungkin orang tersebut atau siswa tersebut akan menjadi kebiasaan Pak, apalagi dalam segi kedatangannya tadi yang seperti Bapak jelaskan, datangnya telat ke sekolah. Contohnya di sekolah itu masuk jam setengah 8, tapi siswanya itu jam 8 atau jam 8 kurang 15 menit sudah baru masuk ke sekolah, seperti itu Pak. Kira-kira menurut Jajang sendiri, proses Bapak menyampaikan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Jajang, misalnya kalau jadi melakukan kata tersebut seperti apa itu? Gaya bahasa yang Bapak sampaikan. Oke, kalau dari segi gaya bahasa Pak, itu lebih baik menggunakan bahasa yang baik seperti yang tadi Bapak lakukan, karena kadang-kadang ada juga yang memberikan perintah seperti itu namun tidak menggunakan dengan bahasa yang baik Pak. Kalau misalnya dengan bahasa yang tidak baik itu seperti apa? Kemudian menurut Jajang sendiri, dampaknya untuk Jajang, misalnya perasaannya apakah menjadi beban atau jadi apa? Kalau untuk saya sih Pak, nggak terlalu dipikirkan juga, karena itu kan sudah konsekuensinya kalau saya melakukan kesalahan. Tapi kalau untuk siswa lain saya kurang tahu, karena bisa jadi itu untuk orang lain bisa membuat mentalnya lebih turun Pak, apalagi dimarahi di depan teman-teman sekelasnya. Ya. Pak Jom, terima kasih ya atas bantuannya. Jajang bisa membantu Bapak untuk menjadi bukan korban, tapi lebih cenderung Jajang bisa ikut membantu Bapak dalam melakukan proses pelatihan 3P ini, khususnya dalam mempraktekkan restitusi untuk proses penyelesaian masalah-masalah siswa yang bermasalah.